Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut rangkaian kegiatan kami pada Lokakarya 6 ya. Kami akan membahas tentang visualisasi tujuan program guru penggerak ke depannya untuk pengembangan program sekolah yang berdampak pada murid. Di sini para rekan guru penggerak akan berbagi mengenai tujuan program mereka untuk rencana 1 tahun ke depan ya. Rafika, pola kedua ko yo. Bu Siska Indrawita ternyata sekolahnya menggambarkan SMP 2 Gunung Talang. Iya, banyak pohon sesuai dengan kondisi sekolahnya. Bu Reza Melinda sekolahnya. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin sekolah itu namanya Sabar Sampah Menjadi Berlian. Saya perkenalkan dulu, saya berasal dari SMK. Murid yang saya inginkan yang pertama itu mampu berkolaborasi, ya, artinya dia bisa bekerja sama dengan orang memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Terus juga memiliki kreatif, artinya bisa mencari ide di luar hal yang biasa. Terus kedua itu berwirausaha, artinya dia memiliki jiwa wirausaha. Karena lulusan dari SMK ini harus memiliki harus mampu berwirausaha. Sesuai dengan pekerjaan di sampah menjadi bersiap dari hal yang tidak berguna menjadi berguna, menghasilkan uang, maka guru saya inginkan bisa menjadi mampu berwirausaha. Sedangkan guru yang saya inginkan itu guru yang diinginkan itunya menciptakan siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan patriotik. Itu karena programnya adalah program Karambiah, adalah program apa kepanjangannya Pak? Yaitunya program Pramuka. Oh, Pramuka. Makanya kita ingin seperti itu. Digambarkan beriman itu dengan adanya 3 sajadah, digambarkan dengan berakhlak mulia, yaitu bisa saling berbagi dengan teman-teman. Kemudian patriotik, yaitu orang yang memang patriotik, dengan contohnya digambarkan dengan orang sedang berupacara. Kemudian juga guruku ini ada beberapa yang saya ingin coba. Pertama dia itu smile, senyum. Kemudian kedua boneka ini dia itu menghibur. Kayak boneka dia juga menghibur kan? Kayak boneka guru teragak depan. Ketiga itu adalah pelita. Pelita itu saya bikin sebuah lampu jemporong. Jadi dia itu lampu jemporong kita ya. Lampuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Judul program saya adalah mitigasi. Apa itu Bu? Menyelamatkan diri dari bencana. Yang mana maksudnya bencana di sini bencana anak ketinggalan berliterasi. Jadi melalui tindakan literasi sekolah. Tujuan dari program ini saya memimpikan seorang murid yang dimana-mana selalu berdiskusi, selalu berliterasi secara digital, dan selalu membaca di mana-mana dan mampu untuk mengeluarkan ide dan agensinya ada. Terus aktif siswa ini di dalam kelas. Kemudian membuat literasi melalui gambar, yaitu dengan tujuan program saya yaitu Berta. Karena Berta di sini berani bercerita. Di sini adalah sebuah lingkungan, yaitu pada tempat saya mengabdi sebagai abdi negara, yaitu pada SDS Belas Kutir. Yang mana kedepannya harapan saya yaitu jika di satu sekolah ada kepala sekolah, yaitu yang selalu setia menunggu muridnya di depan gerbang mau masuk. Di sini karena dari di sini saya memikirkan kita sudah memulai memupuk mental anak dengan bersalaman, kemudian akhlak mereka, adab mereka terhadap guru. Kemudian guru yang saya harapkan yaitu nantinya itu setiap guru itu datang enggaknya kalau anak masuk jam 7.15 guru datang jam 7. Yang mana jam 7 guru sudah mulai standby setiap pintu lokalnya dengan menyambut mereka. Nah, mereka merasa dihargai. Kemudian di sini saya membuat barisan beberapa orang murid saya. Di sini mereka nantinya ada kegiatan
hadirnya. Bapak Ibu malah pasrah dengan keadaan ya, takut mengambil risiko ya. Masih berpikir zona aman, zona nyaman gitu. Gambaran muridnya ke depan ini sebenarnya 2 tadi, tapi karena apa tadi saya lupa. Yang pertama, saya ingin ke depan anak saya ini sukses. Ini lambang apa, rupiah, mereka punya dolar, punya rumah, punya mobil. Arti kata apa? Kemandirian mereka memang terbentuk. Mereka sukses dalam menjalani kehidupannya. Lalu berikutnya lagi gambarannya nampak murid yang bekerja keras. Ini saya bikin sebuah gambar, sebenarnya namanya lapak tak celak. Karena misi kami terampil cerdas berakhlak, saya singkat dengan itu terjelak. Jadi bagaimana murid-muridnya mampu memang berdikari berwirausaha. Ya, seperti bulan Ramadan ini sebenarnya saya sudah mulai mereka gimana minimal jual kelapa muda atau apa. Alhamdulillah mereka sudah banyak yang mulai. Gambaran kepala sekolahnya saya butuhkan sekali adalah memang kepala sekolah yang pioner. Saya ambil gambar sekolah-sekolah bidiri, maksudnya apa? Bukan kepala sekolah yang hanya suka duduk di kantor. Ya, tapi memang dia bergerak, berpikir bagaimana mencari dunia usaha, dunia industri yang bisa kita ajak kerjasama untuk dibawa ke sekolah demi pengembangan sekolah. Memang sangat dibutuhkan yang sangat visioner. Gambaran lingkungan sekolahnya yang kira-kira seperti ini Pak Ibu. Adem, ayam, asri, indah ya. Di sini sebenarnya program saya kemarin itu SCME. Apa itu, Bu? SCME ekstrakurikuler cinta matematika. Oh, keren. Jadi setiap apapun yang kita jalani, motonya adalah hadapi, hayati, nikmati. H2M. Jadi sekolah impian saya, sekolah impian yang ingin muridnya itu murid yang mampu mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan. Jadi bukan yang sudah ajarkan di sekolah, berarti dia bisa aplikasikan di kehidupannya sehari-hari. Lalu kepala sekolah yang mampu mengayomi, guru yang totalitas dan loyalitas tinggi. Kalau gurunya tidak totalitas dan loyalitas, sebaik apapun program yang kita rencanakan, dia tidak akan berjalan. Selanjutnya, lingkungan belajar yang nyaman, aman, menyenangkan, sesuai dengan kebutuhan murid. Menumbuhkan semangat siswa untuk mengembangkan potensinya untuk berani tampil. Lalu yang diimpikan dari murid, tentunya kita inginkan murid itu berakhlak dulu, berakhlak, baik santun, berintak, jujur, dan memiliki semangat yang tinggi untuk tampil begitu. Lalu untuk kepala sekolah yang diinginkan tentunya mendukung semua program yang diusulkan oleh pembina-pembina program, dan kepala sekolah selalu yang berpihak kepada kebutuhan seluruh warga sekolahnya. Lanjut untuk lebih baik begitu. Untuk warga sekolah tentunya kita inginkan kalau dari guru itu gurunya itu program yang kita berikan mereka support begitu, mereka dukung. Kita inginkan guru seperti itu. Kalau untuk kesiswanya kita mungkin inginkan guru yang memiliki semangat ya untuk menjadikan semua yang mereka lakukan itu berpihak kepada murid, dan tentunya guru yang terus belajar untuk memperbaiki diri. Lanjut untuk tenaga kependidikan, mungkin di sini kami nyatakan tata usaha menjaga sekolah dan lain-lainnya. Itu tentunya yang bekerja dengan penuh tanggung jawab, loyalitas yang tinggi. Itu tidak hanya di dalam ruangan, tapi kita bisa mendidik anak di luar. Apapun materi, apapun pembelajaran yang kita ajarkan, sasaran anak itu bisa mandiri, bisa dia melakukan pekerjaan itu di luar ruangan. Misalnya kalau saya juga olahraga, kita tuh menerapkan anak tuh pembelajarannya di luar. Walaupun dia aktivitas dia olahraga,
pendidikan yang utama tetap dikerjakannya. Di sini juga anak murid juga ada. Bagi yang saya yang saya harapkan sekolah tuh yang berprestasi ke depannya, yang anak tuh tidak harus belajarnya dengan bekerja atau dengan berprestasi dengan olahraga. Canda ubi ungu dan banyak lagi bawang ubi ungu. Lalu setelah itu sekolah dan program ini sudah kami laksanakan. Jadi dari kegiatan Market Fun Day ini dapat menumbuhkan kepemimpinan murid, pilihan suara, dan terutama sekali adalah kolaborasi ya antara orang tua dan murid, mulai dari mereka menanam, merawatnya, memanen, sehingga dan menjadikan bahan baku tadi menjadi bahan makanan yang diminati oleh murid. Setelah dilakukan, ternyata warga sekolah di sekitar sekolah kami sangat mensupport. Mereka juga ikut belanja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya mengangkat program yang akan dilakukan, yaitu namanya PEDINI, Kunjungan Edukasi Industri. Nah, adapun tujuan dari pelaksanaan program ini adalah untuk menumbuhkan semangat kerja pada diri murid. Karena SMK kita tahu semua bahwa harapan yang lulusan yang diharapkan adalah lulusan yang bisa bekerja. Jadi untuk menambah wawasan mereka, bagaimana mereka melihat budaya kerja yang ada di industri, serta dapat memberikan gambaran masa depan mereka nantinya setelah tamat sekolah. Nah, di sini saya tuliskan, saya gambarkan siswa. Siswa di sini saya gambarkan adalah penuh inovatif, kreatif, yang penuh semangat karena mereka harus mempunyai jiwa entrepreneur, jiwa kewirausahaan, jiwa semangat kerja untuk nantinya setelah tamat bisa mendapatkan pekerjaan atau mau membuka usaha sendiri. Nah, kemudian inilah bayangan mereka. Mereka ini saya karena jurusan saya peternakan, maka mereka membayangkan nanti memiliki industri peternakan sendiri. Pada mata pelajaran biologi dan mempersiapkan murid terhadap perlombaan-perlombaan yang diadakan di sekolah-sekolah dan olimpiade nantinya. Kemudian gambaran murid yang saya harapkan di sini ada dua gambar. Yang pertama seorang siswa yang memegang piala dan seorang siswa yang memegang sebuah tabung reaksi, di mana murid yang berprestasi untuk yang piala, kemudian murid yang siap untuk menggapai cita-citanya khususnya di bidang biologi, baik itu kesehatan maupun laboran. Kemudian yang kedua adalah gambaran lingkungan yang saya harapkan, di mana lingkungan yang nyaman. Di sini ada pohon kelapa, kemudian ada rumput, kemudian ada bunga, di mana saya berharap lingkungan saya Lanjut. saya berharap lingkungan saya nyaman. Kemudian murid ini nantinya sudah mempelajari bagaimana cara mereka untuk bertani, mungkin nantinya dan lain-lain. Kemudian gambaran yang untuk guru di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah kepala dengan gambar smile. Yang kedua adalah laptop, di mana dari gambaran ini saya menginginkan guru yang tidak gaptek lagi atau ahli IT nantinya, khususnya untuk guru yang pada proses KPB ini nantinya. Kemudian yang terakhir adalah gambaran kepala sekolah. Di gambar ilustrasi saya ada 4 warna, di mana saya ingin kepala sekolah yang memiliki 4 karakter. Yang pertama, dia selalu mendukung. Yang kedua, berjiwa sosial. Yang ketiga, berkolaborasi dan selalu memotivasi. Waalaikumsalam. Kepada semua kami akan menyebutkan program dari sekolah kami. Dari anak-anak kami dari Aisyah. Program kami yaitu membuat anak tamat dari sini bisa membaca Iqra, Bu, dalam arti kata membaca Al-Quran. Di sini kita ingin anak tamat dari sini bisa membaca surah pendek dan membaca doa. Nah, itu yang kami harapkan tujuan dari sekolah kami, Bu. Kemudian capseknya kami di sini capseknya sangat ramah sekali, Bu. Kemudian kami berbagi saling berkolaborasi antara sesama guru. Kalau aktornya seperti kami yayasan, kalau kami GTK, Bu, kami juga membawa sebuah yayasan untuk saling berkolaborasi tentang bagaimananya maju sebuah sekolah ini. Pak Dedi, Dewi nanya Pak Dedi. Oke. Apa, Bu? Nah, Pak Dedi tanya Pak Dedi. Oke, lanjut, Bu. Kalau lingkungannya kami warga sekolahnya sangat ramah sekali, Bu.